Jadi baru seminggu ada mahasiswa baru bergabung, langsung yang pertama kami lakukan adalah membuatkan mereka paspor dan free. KKL, kuliah kerja lapangan ke Thailand, Singapura, Malaysia, ada magang internasional, pertukaran mahasiswa ke Spanyol, ada Korea, ada Cina, ada Taiwan, Malaysia, Thailand. Itu mereka jadi lebih mudah gitu. Nah, pada akhirnya kemudian ketika sudah mereka lakukan, prospek kerja ini kan hanya masalah waktu saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sabi Podcast, sharing asik bareng IPF. Kali ini kita akan berbincang nih masalah yang sangat menarik yang awal bersama pengelola. Jadi ada Bapak Dimas di sini. Welcome to our Director of International Program for Islamic Economic and Finance, the Department of Economic, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat datang Pak Dimas. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Sister Tita, for your warm welcome. Ya, alhamdulillah sehat walafiat hari ini. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi di sini kita tuh bakalan menyapa dulu nih Pak, teman-teman nih sebutnya warga digital. Boleh disapa dulu nih. Warga digital, selamat datang di Sabi Podcast gitu. Baik, assalamualaikum warga digital, selamat bergabung di Sabi ya, yang dikelola oleh International Program for Islamic Economic and Finance. Selamat menikmati ya, dan semoga Anda termotivasi, terinspirasi dengan podcast kita pada hari ini, insya Allah. Baik. Oke, baik. Jadi kita langsung masuk nih ke pertanyaan nih, karena mungkin dari warga digital sendiri tuh udah penasaran apa sih, bagaimana sih tentang IPF nih. Jadi ke pertanyaan yang pertama nih Pak, apa sih yang membedakan IPF itu sendiri dengan prodi ekonomi internasional di kampus lain? Iya, baik. Jadi program ini ya, warga digital ya, sebenarnya adalah program studi di bawah program studi ekonomi ya, FEB UMY. Dan sejarahnya ini sudah berdiri lama sekali loh, sudah hampir 11 tahun yang lalu, tepatnya 2009, dan sudah punya sekitar 12 angkatan loh sekarang, dari 2009 hingga 2021. Dan kami ketika mengelola program ini, kelebihan yang paling kita tekankan adalah tidak hanya mahasiswa itu memiliki kemampuan bahasa asing, pastinya karena kelas internasional kan, artinya bahasa asing itu adalah bahasa Arab dan juga ada bahasa Inggris. Tetapi juga mereka punya pengalaman Mbak Tita, pengalaman pernah ke luar negeri ya, dalam program exchange program, ya, dalam program KKL, kuliah kerja lapangan, juga ada konferensi internasional. Dan yang paling penting adalah teman-teman nanti punya sertifikasi keahlian. Wow, sertifikasi keahlian apa tuh Pak? Nah, jadi di IPF ini mahasiswa sejak semester awal itu sudah disiapkan untuk mereka punya sertifikasi keahlian di dua hal. Yang pertama adalah di bidang tentunya bahasa asing dong, bahasa Inggris. Jadi teman-teman nanti ketika selesai daripada S1 di sini punya sertifikat TOEFL, International Testing Program, insya Allah minimal 500. Yang kedua adalah tentunya sertifikat di bidang keahlian teman-teman, di bidang ekonomi dan keuangan. Nanti kita ada namanya sertifikasi manajemen resiko, misalkan ada perencanaan keuangan. Jadi teman-teman memiliki sebuah kompetensi yang tidak hanya sekedar ijazah begitu. Nah, ini yang saya lihat menjadi keunggulan di program studi IPF ini, kelas internasional saya kira. Oh, jadi sangat menarik sekali ya join di program IPF ini Pak, bukan cuma ekonominya tapi juga sertifikat bahasa Inggris. Betul, karena orientasi kita kan tidak hanya kuliah Mbak Tita. Jadi kan di era sekarang yang katanya digital economics ya sangat berkembang, tentunya jangan kemudian mahasiswa itu istilahnya mengaku-ngaku saya ahli di bidang ini itu tapi tidak punya semacam bukti yang tertulis gitu. Nah, itu yang di kelas kami itu tekankan sekali, dan persiapannya juga tidak kemudian langsung ketika itu juga. Sejak semester awal teman-teman sudah kita persiapkan gitu untuk bahasa Inggrisnya, sertifikasi. Jadi ketika nanti di semester 7 mereka sudah siap gitu Mbak Tita. Dan alhamdulillah kemarin ini terbukti loh, ini sudah berjalan hampir 3 tahun terakhir untuk sertifikasi dan juga bahasa Inggris loh.
Dan alhamdulillah mereka hampir 50% lulus kemarin. Artinya dapat sertifikat 500 ya TOEFL-nya. Yang kedua, kompetensinya juga lulus. Dan akhirnya ketika mereka sudah jadi alumni, mereka sudah punya sertifikat pendamping ijazah selain sertifikat transkrip. Gitu. Jadi kalau seandainya mau S2 di luar negeri, mau kerja lembaga bonafit, mereka sudah punya istilahnya sertifikat dokumen pendukung lah gitu, punya nilai jual gitu. Iya, berarti di sini yang saya tangkap Pak, Iya. Selain kita bisa kerja di bidang ekonomi, Iya. jadi di bahasa pun sangat mendukung tuh Pak. Jadi misalnya bisa membantu adik-adik di bawah tuh ngajarin bahasa Inggris karena kita juga megang sertifikat juga kan Pak. Betul. Jadi ada buktinya seperti itu. Betul. Nah jadi warga digital tuh keren banget nih. Masa sih nggak tertarik kita masuk di satu prodi tapi merangkap semuanya nih. Iya. Jadi kita masuk ke next question nih Pak. Iya. Mungkin selain program exchange, KKL luar negeri, terus ada program unggulan lainnya tuh, ada aspek lain nggak sih Pak? Untuk misalnya ke prospek kerja seperti itu di IPF seperti apa? Jadi begini ya, IPF ini kita desain ketika mahasiswa masuk pertama kali Mbak, itu kita punya program yang namanya pasporisasi. Jadi baru seminggu ada mahasiswa baru bergabung, langsung yang pertama kami lakukan adalah membuatkan mereka paspor dan free, semua dari kami biayanya. Supaya apa? Mereka layak sebagai warga internasional, paspor pertama. Kedua, ketika sudah punya paspor, lalu kita guide mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai event-event internasional. Ada KKL, kuliah kerja lapangan ke Thailand, Singapura, Malaysia, ada magang internasional, pertukaran mahasiswa ke Spanyol, ada Korea, ada Cina, ada Taiwan, Malaysia, Thailand. Itu mereka jadi lebih mudah. Gitu. Nah pada akhirnya kemudian ketika sudah mereka lakukan, prospek kerja ini kan hanya masalah waktu saja. Artinya waktu ketika sudah punya kompetensi, tadi sudah punya pengalaman berbagai, bahasa Inggrisnya sudah standar, kompetensinya sudah ada, kan hanya masalah nasib kemudian. Sehingga kelas internasional itu kalau dikatakan susah, mahal, itu relatif sebenarnya. Karena berpulang kepada mahasiswanya, mau tidak mengikuti program-program kita. Dan alhamdulillah selama 3 tahun terakhir ini IPF sudah melakukan itu. Dan alhamdulillah teman-teman bisa. Begitu. Menarik sekali. Balik ke diri mahasiswanya masing-masing begitu ya Pak, dari niatnya mau ikut dan untuk prospek kerjanya nanti akan menyesuaikan, mengikuti. Iya, karena secara kompetensi mereka sudah punya kan. Jadi ibarat orang mau perang nih, sudah punya senjata. Jadi mau dipakai, dibekali. Jadi mau dibuat apa, kapan, sudah tinggal mereka aja. Dan kemudian jangan merasa kelas internasional itu susah dalam praktek bahasa Inggris. Kemudian juga ada yang berpikir, wah saya aja bahasa Indonesia aja mungkin nggak paham, apalagi bahasa Inggris. Justru itulah yang kami lakukan, keunggulan kami. Jadi sejak semester 1, mahasiswa kelas internasional itu sudah kita berikan semacam kursus intensif. 1 minggu 3 kali, 1 semester setiap minggunya 3 kali ya. Kemudian selama 3 tahun. Jadi 6 semester Mbak Tita. Jadi kayak kursus apa ya? Kayak kursus intensif. Iya, betul. Betul, dan itu ditangani langsung oleh lembaga bahasa kita LTC yang sudah sangat profesional. Gitu. Jadi apa ya, kalau saya katakan kalau saya bisa memilih dan bisa kembali ke zaman S1, mungkin saya akan pertimbangkan IPF ini sebagai alternatif pendidikan kami gitu. Karena sangat menarik sekali. Kayaknya IPF baru ada munculnya sekarang bukan di zaman Bapak nih. Iya. Makanya Anda beruntung sekali sebagai mahasiswa kelas internasional, Tita. Jadi indirectly Anda sebenarnya sedang diarahkan ini untuk tidak hanya sekedar kuliah, tapi pasca kampusnya sudah disiapkan. Wah, berarti kita tuh udah dipersiapkan dari awal tuh Pak ya, sampai semester 3 tuh ada kursus dari LTC ya. Iya.
Jadi kalau misalnya nih calon mahasiswa baru nih warga digital nih mau masuk tapi bingung mungkin dari awal dia karena bukan mother language kita bahasa Inggris kan jadi kayak bingung tuh Pak, takut atau memang itu tuh sebenarnya kendala tuh. Relate tuh sama aku juga Pak, dari awal tuh yang terkendala tuh mau masuk kelas internasional tuh memang bahasa sih, takut nanti nggak bisa nyamain sama matkulnya seperti itu Pak. Jadi gini, masalah bahasa ini memang sangat jamak dan umum dirasakan oleh calon mahasiswa baru. Tapi itu bukan sebagai sesuatu yang saya katakan tidak bisa diselesaikan. Karena ketika mahasiswa baru nanti datang, kami langsung memberikan mereka fasilitas yang berupa kursus intensif bahasa Inggris selama 3 tahun atau 6 semester, di mana setiap minggunya ada 3 kali pertemuan. Ya, sehingga lambat laun nanti mahasiswa akan alah bisa karena biasa. Yang pertama. Yang kedua adalah ketika mahasiswa sudah masuk di kelas internasional, pasti mereka itu akan dikenalkan dengan berbagai aktivitas luar negeri. Ada guest lecture dari berbagai negara, Eropa, Amerika, Asia, Afrika. Yang kedua ada mahasiswa asing yang juga bersekolah di sana, ada mahasiswa exchange yang akan datang, mereka juga akan exchange keluar. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, bahasa Inggrisnya akan terpacu. Gitu, akan terdorong gitu loh. Nah, yang ketiga adalah selain tadi faktor tadi adalah yang namanya peluang di depan. Apa itu peluangnya? Pertama adalah S2 beasiswa. Beasiswa S2, S3 di luar negeri, dan juga peluang pekerjaan. Dan pasti syaratnya, Mbak Tita, adalah mereka minta syarat bahasa Inggris. TOEFL minimal 500, LPDP kata kita sekarang, bicara LPDP, bahasa dari pemerintah itu. Itu syaratnya minimal 500 ITP-nya. Kalau Anda mau beasiswa ke luar negeri, minimal TOEFL-nya 550, 600. Nah, itu tidak ada masalah sebenarnya ketika sudah mahasiswa tadi itu setiap semesternya sudah bicara bahasa Inggrisnya sudah biasa, punya sertifikat TOEFL di akhir semester, dan mereka sudah punya kompetensi bahasa. Jadi sebenarnya kalau masuk kelas internasional, saya katakan Mbak Tita, mahasiswa itu sudah ibarat kata itu pasca kampus tuh mereka punya banyak peluang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi mereka akan sudah mulai mempersiapkan dirinya semenjak kuliah untuk punya daya saing. Apalagi sekarang katanya globalisasi, ya globalisasi, lalu juga tanpa batas dunia itu, sehingga kemampuan bahasa itu keniscayaan saya kira. Dan IPF kelas internasional kita memberikan solusi untuk itu. Berarti Pak, be practice to make easier. Iya, more practice easier would be, ya begitu. Jadi kalau gitu jadi mahal dong Pak kelas internasional. Mahal ini kan saya katakan akan mahal ketika Mbak Tita membeli sesuatu tidak sesuai ekspektasi. Ya, misalnya. Iya, jadi ketika kita melihat barang itu enak, dimakan nggak enak. Walaupun harganya mungkin tidak semahal yang diharapkan, jadi mahal artinya. Karena nggak memuaskan kita gitu. Jadi kalau di kelas internasional itu, kalau masalah biaya, saya jawab relatif. Kalau seandainya mahasiswa itu berhasil untuk mengelola dirinya dan punya kompetensi tadi dan lulus dengan IPK sekian, harga itu, biaya itu menjadi bukan masalah. Apalagi Mbak Tita, UMG ini sangat-sangat kooperatif dengan yang namanya mahasiswa. Semisal, mahasiswa ada yang mau keluar negeri untuk exchange program. Itu biaya kuliahnya bisa tidak bayar loh. Iya. Jadi kalau saya Mbak Tita misalnya besok keluar negeri offline, datang ke semua negara, sebut saja negaranya, ya Timur Leste termasuk di sana, misalkan, ya, maka Mbak Tita tidak perlu membayar uang kuliah di IPF atau di UMY. Artinya biaya kuliahnya tidak semahal ketika Mbak tidak exchange. Ya, jadi ada pengurangan sampai saya hitung-hitung tuh hampir 80%. Jadi nggak perlu bayar, dan ketika kita juga kuliah di sana itu juga tidak bayar. Jadi ada namanya reciprocal waive, tuition fee waive gitu. Nah, dan yang ketiga yang terakhir, tidak mahalnya juga kalau Mbak Tita juga jadi aktivis. Nah, aktivis itu organisasi, yang kedua juga lomba-lomba. Mbak bisa dapat koin, dapat poin.
Oh, apa tuh Pak koin dan koin? Nah, koin itu artinya ada apresiasi uang. Misalkan Mbak Tita juara lomba apa, juara 1, 2, 3, kan sertifikatnya bisa ditukar ke LPKA, ke Lembaga Pengembangan Mahasiswa UMY. Dan akan diapresiasi oleh LPKA. Sekian rupiah juara 1, juara 2, juara 3. Dan juga ada poin, artinya Mbak dapat sertifikat dong. Jadi ketika besok mau lulus, punya banyak, CV-nya akan tebal. Jadi apa ya, mahal itu ketika kita jadi pasifis sebenarnya. Kalau kita aktivis, insya Allah murah sekali. Berbanding lagi dengan kampus-kampus lain yang punya program internasional. Teman-teman bisa aja searching di internet saat ini, kampus-kampus mana yang punya kelas internasional, ya, lalu dibandingkan dengan kelas IPF, FEB, UMY. Saya percaya dan saya yakin kita kompetitif sekali, maksudnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan mereka-mereka gitu. Nah, ini yang jadi juga apa ya, daya tarik juga dengan biaya yang mungkin tidak semahal mereka, tapi fasilitasnya kurang sangat berdaya saing gitu kira-kira. Berarti nih Pak, program internasional IPF sendiri sama kampus luar nih yang mungkin juga bagus nih. Jadi teman-teman warga digital nih jangan khawatir, bisa di-compare sendiri nanti ada ya, bisa lah ya Pak ya, cari sendiri nanti. Iya, bisa buka websitenya masing-masing ya. Bisa lihat sendiri nanti di UMY sendiri juga udah share rincian biaya dari semester awal tuh. Jadi teman-teman sebelum masuk bisa dulu compare nih mana yang cocok biayanya dan dapat apa nanti setelah itu gitu ya. Ini Pak, selanjutnya tuh kita kan awalnya tuh ada Q&A nih dari warga kita. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang udah terpilih. Nanti saya bacakan nih Pak. Menarik sekali nih. Sepertinya anak calon mahasiswa baru nih sangat tertarik nih Pak. Yang pertama, mungkin namanya kita sensor, jadi nggak private ya, privasinya terjaga, nggak apa-apa. Yang pertama nih, Kak, aku dari jurusan IPA nih di SMA, tapi mau kerja di bank apa bisa? Saya tidak menjawab secara normatif, tapi secara fakta. Dulu saya kelas 3 SMA IPA. Saya juga IPA. Jadi saya IPA, tapi saya pernah bekerja sebagai asisten peneliti di Bank Indonesia. Di Bank Sentral Republik Indonesia sebagai asisten peneliti selama 2 tahun. Itu di SMA, Pak? Setelah lulus SMA. Artinya saya orang IPA tapi saya bisa bekerja di bank. Gitu. Artinya justru saya lihat orang IPA itu punya fleksibilitas sebenarnya. Karena ketika masuk di ekonomi, maka dia punya apa ya, mungkin kemampuan analisis matematikanya kan lebih kuat biasanya kan, dan juga kemampuan analisis dari sisi akademiknya itu biasanya lebih kuat gitu. Nah, sehingga ketika masuk di ekonomi itu akan banyak membantu. Tapi bukan berarti ketika yang IPS juga tidak bisa. Justru ini kita sejalur, malah yang IPS itu sejalur juga. Tapi yang IPA tidak menutup kemungkinan juga gitu. Ya buktinya kita berdua kan juga dulu IPA juga, tapi kita hijrah kan ke IPS gitu kan, artinya ke ekonomi, dan itu fine-fine saja. Gitu. Justru yang saya itu justru bukan masalah jurusan Mbak Tita, tapi masalah semangat dan komitmen. Iya betul. Kalau sejak awal sudah nawaitunya sudah insya Allah bisa kelas internasional, ada masalah-masalah itu dinamika biasa aja. Kan toh juga kita menyiapkan fasilitas bantuan, toh tidak dibiarkan aja. Dan Mbak Tita sudah merasakan sudah hampir 6 semester di kelas internasional kan, alhamdulillah lancar gitu loh, tidak ada masalah gitu loh. Betul. Wow. Nah, jadi itu yang tadi nanya udah terjawab ya pertanyaannya langsung dari Direktur IPF nih. Jadi kalian yang mau jurusan IPA, IPS, bahasa, pesantren pun kan juga banyak loh hal dari pesantren masuk ke IPF sangat bisa nih teman-teman. Jadi di sini nanti difasilitasi kalian mau kemana, mau dapat pengetahuan apa lagi itu bakal difasilitasi dan belajar bareng-bareng begitu. Betul. Oke, mungkin next question dari namanya kita sensor ya teman-teman. Yang kedua,
itu jurusan ekonomi syariah ya Pak, dari kepanjangan namanya. Oh, Islamic and Finance ya. Aku tertarik tapi kurang paham kalau tentang syariah Islami. Kayaknya susah ya. Itu dari ahlinya gimana, bisa dijelaskan oleh Bapak Dimas? Saya dulu waktu S1 dulu bidangnya ekonomi, ya. Tetapi ekonomi itu secara keilmuan dia luas. Salah satunya ada namanya ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Nah, jadi justru ekonomi syariah di UMY ini menjadi sangat relevan karena kan UMY sebagai kampus Islam. Ya, logonya aja kan sudah muda mendunia, unggul Islami. Jadi apalagi Mbak Tita, alhamdulillah prodi ekonomi atau IPF sendiri kan kemarin sudah terakreditasi unggul ya oleh pemerintah. Jadi sudah sangat bagus akreditasinya, bukan lagi A, bukan lagi B, bukan lagi C, tapi sudah di atasnya A. Unggul. Iya. Nah, iya, jadi sudah secara pengakuan dari negara itu udah baik gitu. Jadi untuk masalah ekonomi syariah, kalau emang belum ada pengalaman, pengetahuan, justru ayo kita belajar bersama. Nanti di sini teman-teman tidak hanya belajar ekonomi secara umum, tapi ekonomi dari perspektif Islam. Jadi harapannya ada integrasi keilmuan, ada yang jadi dua sisinya jalan, yang konvensional jalan, yang syariah jalan, gitu lah. Jadi dua-duanya dapat di sini tuh, gitu. Apalagi dengan kemampuan bahasa, wah bisa-bisa nanti jadi seorang tokoh nasional, internasional, gitu, insya Allah. Gitu. Jadi Menteri Keuangan. Oh, luar biasa, iya. Dan memang alumni kita itu Mbak Tita, kalau kita nyinggung alumni, memang mengarah kepada policy maker. Kalau Mbak Tita lihat aja menteri-menteri atau mungkin para gubernur-gubernur BI itu ya, itu kebanyakan kan alumni dari program studi ekonomi. Iya, benar. Dan ekonomi itu dia punya banyak konsentrasi gitu. Jadi ketika sudah jadi mahasiswa ekonomi itu arahnya adalah policy maker gitu. Dan itu ilmunya akan bisa dibawa kemana-mana karena policy maker. Salah satunya ekonomi syariah. Jadi menurut saya ini peluang gitu. Apalagi sekarang kan bank-bank syariah lagi banyak nih sekarang kan, lagi berkembang pesat nih gitu. Jadi peluang sekali teman-teman semua untuk bergabung. Nah, gitu. Menarik sekali, peluangnya itu sangat besar ya Pak ya, mencakup semuanya nih, bukan cuma ekonomi secara umum. Semuanya itu dipelajari gitu, lebih luas cakupannya. Betul. Iya. Saya senang banget nih Pak, udah jadi salah satu bagian dari IPF nih. Iya. Jadi teman-teman semua itu saya kira apa ya, kalau masalah program studi itu harus melihat tidak hanya sekedar luar, tapi juga harus melihat prosesnya. Proses itu artinya ketika bergabung itu nanti akan ada program-program apa sih sebenarnya yang bisa memfasilitasi mereka. Sehingga dari situlah nanti teman-teman akan terarah gitu, akan menemukan potensinya. Dan pada akhirnya akan menjadi seseorang yang berdaya saing gitu. Dan alhamdulillah di kelas internasional karena memang mahasiswanya emang kayak Kopassus kita itu kan, kayak sedikit kita itu, tapi memang khusus memang itu. Tapi tidak kemudian jadi elitis atau eksklusif, tidak. Tetap kita berbaur gitu loh. Nah, jadi teman-teman di luar, saya kalau Anda ingin tahu, barangkali diarahkan aja Mbak Tita untuk melihat media-media kita ya. Ada kita punya YouTube, punya Facebook, punya Instagram, ya, website, gitu. Udah lengkap nih, dari website kita tuh, dari YouTube, TikTok, Instagram, semuanya nanti ada bisa diakses. Di link dari podcast kita nanti di-share ya, Warga Digital semuanya. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, ini agak menarik sih. Ini jadi yang masalah yang semuanya yang kita bahas dari awal tadi nih. Aku benar-benar awam bahasa Inggris. Bahkan bahasa Indonesia aja masih ke bawah medok. Nanti kalau masuk sana nggak bisa apa-apa. Wah, ini udah pesimis duluan nih Pak. Gimana tuh? Ini Mbak, ini bukan permasalahan sih, fenomena umum. Ya, jadi ketika awal mereka bergabung itu pasti ada rasa kekhawatiran, masalah bahasa gitu. Padahal sama semua. Masalah semuanya juga sama-sama khawatir. Justru itulah yang jadi kelebihan kita. Kalau semua sudah pintar berbahasa Inggris, lalu kami nanti jadi kurang tertantang sebagai IPF untuk istilahnya menyiapkan mereka untuk jadi lebih siap ya.
Toh juga ketika selama program itu 3 tahun itu akan ada kelas intensif. Bahkan nih Mbak Tita, kita ajak keluar loh kemarin. Kita ajak ke Pare kemarin tuh, kelas bahasa Inggris. Kita ajak ke Pare selama hampir seminggu untuk belajar bahasa Inggris intensif di luar. Jadi mereka menginap di sana, belajar bahasa Inggris, berinteraksi dengan masyarakat di sana secara aktif gitu. Selain juga mereka belajar di sini secara intens. Jadi yang berikutnya ada yang namanya tes TOEFL, Mbak. Jadi setiap awal akhir semester selama 3 tahun itu ada tes TOEFL. Jadi kemampuan bahasa mereka terkontrol setiap semesternya itu. Dan ini menjadi sebuah komitmen akhirnya. Bahwasanya mereka terus ada upgrade, dan tanpa terasa di semester 7 mereka sudah punya TOEFL sekian gitu. Udah siap gitu. Udah siap. Bawa nih sertifikat saya. Betul, gitu. betul. Jadi saya kira untuk masalah kekhawatiran itu boleh, tapi dari kelas internasional sendiri akan memfasilitasi, bahkan akan mendorong teman-teman untuk biasa bicara bahasa Inggris. Caranya gimana caranya? Kita ada program menarik loh yang namanya Guest Lecture Series. Wah, apa tuh, Pak? Yaitu dosen-dosen luar negeri itu Mbak Tita, kita undang semua untuk mengajar Anda di kelas. Oh, berarti bukan cuma dosen lokal Wah, tidak. Kalau kelas internasional kita mengundang berbagai macam dosen dari luar negeri. Kita punya kemarin di semester lalu yang periode antara September sampai Januari 2022 kemarin, itu hampir ada 30 orang dosen yang kita undang. Jadi pembicara dari berbagai negara dan dari berbagai sektor, Pak. Dari regulator, dari pemerintah, dari praktisi, akademisi, dari berbagai negara. Eropa ada, Asia ada, Amerika ada, Afrika ada. Jadi akhirnya apa? Teman-teman mahasiswa kan terpacu, termotivasi kan. Dan mereka jadi tahu, oh ternyata dosen luar negeri itu seperti ini bicaranya, interaksinya. Jadi akhirnya mereka pede. Ketika mereka pede, mereka termotivasi untuk belajar terus bahasa Inggris. Nggak terasa, mereka sudah biasa. Jadi nggak usah khawatir. Kita tuh bisa sekalian belajar dari native speakernya Oh langsung. iya. Wow. Dan langsung berinteraksi. Termasuk juga mahasiswa teman-temannya. Jadi satu kelas itu bisa jadi ada dari luar negeri, tidak jadi dari Indonesia juga. Dari Afrika, Thailand, dari Malaysia, mungkin dari Cina, dari Korea. Itu bisa sekelas loh sama kita. Jadi benar-benar saya kira miniatur dunia akhirnya gitu. Dan akhirnya mereka menjadi pede gitu. Nggak mau ngomong bahasa Inggris kan walaupun masih awal. Tapi pelan-pelan akhirnya terbiasa. Dan bisa akhirnya. Itu tadi kalau in bahasa we call bisa karena terbiasa. Betul. Jadi di betul. sini kita menerapkan seperti itu. Iya. Ini udah habis nih Pak pertanyaannya nih, kita cuma pilih beberapa doang nih. Jadi dari yang saya tangkap tadi, saya simpulkan tuh kalau ternyata International Program of Islamic Economic and Finance itu sendiri bukan cuma terpaku ke satu, tapi sangat-sangat luas nih. Saya sendiri pun yang salah satu mahasiswanya tuh baru tahu sekarang, kayak gitu, sangat menarik sekali. Ternyata lebih luas jangkauan kita untuk keluar nanti pasca kuliah, untuk di dunia pekerjaan itu sudah dibekali teman-teman, difasilitasi dengan sangat baik di program ini. Jadi warga digital jangan ragu nih untuk bergabung di IPF. Jadi ini untuk yang terakhir mungkin ya Pak. Ada kata atau statement nih. Kenapa sih calon mahasiswa baru nih warga digital harus memilih IPF nih untuk menjadi prodi mereka ke depannya? Yang pertama saya ingin mengatakan ke depan kita sudah masuk dunia globalisasi dan sudah tanpa batas negara, dan otomatis interaksinya sudah sangat luas dan juga tanpa batas negara, dan akhirnya penggunaan bahasa asing itu menjadi sebuah kebutuhan gitu. Bukan lagi sekedar hanya karena kita ingin lulus kuliah saja atau hanya kewajiban mengambil mata kuliah, tapi sebuah kebutuhan untuk bisa berinteraksi, bekerja, beasiswa dan juga untuk bisa membuat sebuah aktivitas yang penting gitu. Nah, sehingga itu yang pertama.
Yang kedua, dari perspektif internal sendiri, IPF itu ya, itu memiliki berbagai program yang saya katakan bisa mendorong mahasiswa itu Mbak untuk saya katakan punya daya saing. Yang pertama, kalau boleh saya ulang lagi ya, keunggulan kita. Adanya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Student exchange. Iya, ini negaranya sudah ada Korea, ada Taiwan, ada Thailand, ada Malaysia, ada Cina, ya. Dan insya Allah kedepannya kita kembangkan ke Eropa, insya Allah ya. Yang pertama. Yang kedua adalah adanya program sertifikasi keahlian tadi. Yang ini barangkali belum banyak yang mahasiswa kita coba temui gitu. Jadi keahlian di bidang bahasa ada TOEFL ITP ya yang 500 tadi. Yang kedua adalah sertifikasi keahlian dalam sektor keuangan perbankan dari pemerintah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ada yang namanya program delegasi ke luar negeri. Kayak international conferences, summer school program ya. Ini semua kita dukung. Yang kedua, yang ketiga. Yang keempat adalah ada program pembelajaran bahasa asing secara intensif Mbak Tita. Selama 3 tahun berturut-turut dan ini semua kita fasilitasi. Ya, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Bahasa Arab, Pak? Iya. Oh, jadi ada juga Inggris, ya? betul. Jadi kan kita juga ada misi tadi kan, Islami, unggul Islami. Jadi ada bahasa Arab ya walaupun fundamental dasar tapi minimal kita pernah belajar. Gitu. Jadi itu yang keempat. Yang kelima adalah kita ada namanya Islamic Character Buildings. Jadi bagaimana mahasiswa itu ketika kuliah di kelas internasional dia itu pertama bisa tahu dirinya, potensinya maksudnya. Yang kedua adalah tahu mau kemana dia itu akan berkarir. Yang ketiga, bagaimana cara untuk mencapai mimpi-mimpinya itu dalam sebuah nuansa Islamic Buildings. Kemarin kita bawa mereka nyantren, Mbak, ke Unida Gontor. Iya. Wow, Jadi mereka jadi mereka itu itu nyantren di sana selama hampir 1 minggu. Hidup sebagai santri dan juga mereka belajar tradisi-tradisi di pesantren. Disiplin dari pagi sampai malam terus selama seminggu. Nah, akhirnya mereka punya kesan bahwasanya disiplin, mereka jadi tahu bagaimana. Yang kedua, bagaimana mengatur waktu antara belajar dengan tadi belajar agama dan belajar ilmu umum. Yang ketiga, mereka punya interaksi yang lebih intens dengan teman-teman di luar prodi mereka. Jadi 5 ini tadi kalau seandainya kita ramu jadi satu, sebenarnya IPF ini sedang menyiapkan mahasiswanya untuk tidak hanya siap di pasca kampus atau setelah lulus, tapi juga sebenarnya sedang membangun sebuah mental atau semangat mahasiswa yang berdaya saing. Makanya kemudian Mbak Tita lihat ada alumni kita atau senior kita itu yang menjadi mahasiswa prestasi. Iya, saya lihat tuh mahasiswa IPF tuh selalu masuk tuh Pak. Iya, minimal nominasi lah. Iya. Gitu. Jadi ada nominasi dari kelas internasional IPF itu jadi mahasiswa prestasi. Gitu. Jadi karena mereka memang kita arahkan, kita dorong untuk ya tadi secara akademik jalan, ya karakter jalan, akademik juga jalan, gitu. Dan bahasa Inggrisnya, bahasa asingnya juga kita dorong. Gitu. Nah inilah yang kira-kira nanti yang kita coba gambarkan kepada adik-adik warga digital ya. Kalau seandainya teman-teman ingin memilih program studi untuk mengejar mimpi-mimpi teman-teman semua. Kami di sini tidak berteori atau tidak istilahnya sekedar bicara, tapi teman bisa cross check di media sosial kita. Ada Instagram, ada Facebook, YouTube ya, ada Twitter juga, ada website. Silakan bisa dieksplor di sana. Dan silakan kalau ada yang memang ingin tahu lebih detail, ini ada Mbak Tita di sini, ya juga ada link di bawah nanti yang akan di-share untuk bisa lebih detailnya lagi. Dan kami akan terbuka ya dan siap untuk menjawab semua pertanyaan ya teman-teman sekalian ya. Dan bila mana memang teman-teman serius, insya Allah kita bantu juga untuk kita linkkan dengan admisi ya, dengan admisi UMY gitu. Tapi itu terlepas daripada itu, kita lebih kepada sekarang tuh sharing saja tentang apa yang kita lakukan. Ya semoga ini menjadi sebuah
inspirasi, motivasi bagi adik-adik kita calon mahasiswa di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia untuk bisa bergabung bersama kami. Internasional. Betul. Iya. Jadi yang menarik tadi itu yang saya tangkap Pak. Jadi kita tuh bisa belajar sambil traveling tuh. Oh iya. Jalan-jalan. Oh pasti. Bisa Pasti. ke Pare, Iya. Kampung Inggris, Iya. terus ada ke Gontor. Iya, bahkan ke luar negeri juga. Ke luar negeri. Iya. Makanya sudah punya paspor tadi kan? Iya. Iya. Pak. Jadi masuk di satu program, tapi kita bisa sekalian jalan-jalan, belajar, Iya. explore. Betul, Nah, betul. Dan eksplorasi ini ya, ini yang menarik saya kira. Jadi teman-teman nanti di semester 4 itu ada namanya kuliah kerja lapangan. Nah itu KKL-nya itu kalau kemarin sebelum pandemi Mbak, kita ajak mereka ke 3 negara. Singapura, Thailand, Malaysia. Tadi mengeksplor tradisi situ, bahasa di sana, kebiasaan di sana. Dan akhirnya mereka jadi tahu di luar negeri seperti apa. Pas juga ada yang namanya program nanti tadi yang dalam negeri tadi ke tempat-tempat tadi yang bisa membuka motivasi mereka. Jadi di IPF ini iya dan akan apa ya? Akan sangat menarik dan bahkan banyak memberikan motivasi ke depan untuk teman-teman terus berkembang ya di melalui kelas internasional ini. Gitu. Iya. Wow, ini sangat menginspirasi Iya. sekali teman-teman. Jadi ini tuh udah sampai di penghujung podcast kita ya. Iya. Jadi buat warga digital yang tertarik atau masih ada beberapa pertanyaan nih bisa langsung ke website kita, media sosial kita, semuanya kita tuh udah lengkap nih, bisa langsung DM atau chat juga bisa langsung, nanti ada di link di bawah ini, bisa langsung mengunjungi ya. Nanti ada adminnya sendiri yang langsung balas itu cepet loh pas respon, tenang aja nih warga digital. Jadi terima kasih banyak Bapak Sama-sama di Sabi Podcast. Iya. Terima kasih juga untuk semua warga digital yang sudah bergabung dan sudah menyimak perbincangan kami, dan kami berharap warga digital akan banyak berinteraksi dengan kami dan semoga bisa menjadi bagian dari keluarga besar kelas internasional, khususnya di International Program for Islamic Economics and Finance, program studi ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, yang terakhir nih Pak, jangan lupa keluarga digital, jangan lupa subscribe, share dan like gitu. Ya. Oke, jangan lupa teman sekalian like ya, share dan subscribe dan komen ya. Oke teman-teman, terima kasih udah datang di Sabi Podcast sharing asik bareng iCare. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.